Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang bisa kembali ada di tengah-tengah saudara. Sudah hampir berapa ya? Sudah hampir lebih kurang 3 tahun saya nggak ke tempat ini karena COVID. And it's good to be back. I call this is like my second home church. Karena I've been a part of your church udah mungkin dari tahun berapa ya? I think I first came here tahun 2008-2009. Pertama sekali pelayanan di sini, so it's udah hampir berapa tuh? 14 tahun. So you're like my second church now. Oke. Jadi it's an honor, it's a privilege untuk bisa kembali ada di tempat ini. Saya diminta sama Pak Agus, gembala saudara, mungkin sekitar 4 minggu yang lalu, dan saya baru tahu kalau beliau tuh sakit ya. Jadi so it's a bit of a shock to me juga, tapi I praise God kalau operasinya sudah berjalan dengan lancar dan beliau sekarang sedang istirahat di rumah. Jadi doa kami supaya Pak Agus bisa sehat kembali dan kembali bersama-sama dengan kita semua di tempat ini. Sebelum saya mulai khotbah pagi hari ini, saya ingin cerita dulu ya, mau ya dengar sebuah cerita ya. Suatu kali waktu ada seorang pengemudi, dia mengalami kecelakaan di sebuah jalan kecil di kota, di kampung yang kecil. Mobilnya masuk ke parit. Kemudian datanglah seorang petani menghampiri dia untuk menolong ya. Kemudian si petani ini memanggil kudanya yang bernama si Billy untuk membantu. Lalu si petani ini mulai mengikatkan tali tambangnya di mobil tersebut dan dikaitkanlah kepada ke badannya si kuda ini, namanya si Billy. Kemudian si petani ini mulai memberi aba-aba nih kepada kudanya. Dia katakan begini, pull Max, pull Max. Si kuda ini diam aja, dia nggak meresponi panggilan dari si petani ini. Kemudian si petani ini mencoba untuk kali kedua lagi. Dia bilang, Max, pull, Max, pull. Si kuda ini juga nggak bergerak. Si pengemudi udah mulai agak kebingungan dan kasakusuk. Kemudian si petani kali yang ketiga dia panggil, Billy, pull. Kemudian si kuda ini yang memang bernama Billy langsung menarik mobilnya. Ya udah keluar. Si pengemudi ini mulai bertanya kepada si ini karena kebingungan. Dia bertanya kepada si petani ini, kenapa engkau memanggil kuda kamu ini dengan nama yang salah pada awalnya? Jelas-jelas namanya Billy, kenapa engkau panggil dia Max? Si petani ini langsung berkata begitu kepada si pengemudi. Si Billy ini tuh buta dia gak bisa melihat. Kalau saya panggil Billy pull, dia gak akan jalan. Kenapa? Karena dia merasa cuma dia sendirian yang menarik mobil ini. Jadi saya bilang Max supaya si Billy tahu, oh ada teman yang lain yang ikut menarik juga, baru dia mau menarik. Jadi moral ceritanya, this is the power of sharing the load. Saudara, kitab pengkhotbah 4 ayat 12 dia katakan begini dalam terjemahan bahasa Indonesia, nanti saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, saya nggak begitu suka terjemahan bahasa Indonesia cuma dikatakan 3 lembar tak mudah diputuskan. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya, saya nggak tahu ini ada tampilan nggak bahasa Inggrisnya. Saya ambil dari New Living Translation, dikatakan triple braided cord it's not easily broken. Jadi bukan cuma 3 lembar tali aja loh, tapi triple braided cord. Braided itu apa sih? Dikepang begitu. Jadi saudara, 3 lembar kalau berdiri sendiri itu tidak akan kuat. Tapi kalau 3 itu intertwine with each other, menjadi satu kesatuan yang kuat, itu tidak akan terkalahkan. Itu akan memiliki suatu kekuatan yang luar biasa. Saudara, setan tahu kelemahan kita itu di mana. Kalau kita sendirian itu habis kita disikat sama dia. Nah, itu makanya pengkhotbah katakan triple braided cord it's not easily broken. Mengapa gereja Tuhan sering terkalahkan? Mengapa kita sering ada gereja pecah, bentrok dengan sesama leaders, bentrok dengan sesama pengerja? Karena kita masing-masing berjalan masing-masing. Nah, kalau kita telusuri betul, yang menyebabkan perpecahan gereja atau gereja stagnan dan tidak maju karena kita tidak tahu peran kita masing-masing itu ada di mana.
Kalau gereja Tuhan mau maju, kita harus maju bareng-bareng. Kita harus maju sama-sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan Bapak Gembala atau beberapa leaders yang lain. Apalagi Bapak Gembala saat ini Pak Agus sedang dalam kondisi yang tidak begitu sehat. Malah lebih lagi dibutuhkan seluruh jemaat yang ada itu mengambil bagian mereka dan tahu perannya mereka itu di mana. Bukan cuma sekedar mengambil bagian, tapi mengambil bagian yang benar. Nanti kita akan lihat bagian apa yang bisa kita mainkan di dalam gereja. Sama seperti sebuah film, itu ada pemeran utamanya, ada pemeran keduanya, ada pemeran pembantunya, ada ekstranya yang mungkin cuma muncul 1-2 menit, tapi itu penting. Saudara, untuk sebuah film ini, saya kebetulan nih di Brisbane ada teman kami yang dia terpilihlah menjadi pemain ekstra, munculnya cuma 1-2 menit aja. Mungkin teman-teman pernah dengar ya film Ticket to Paradise yang dimainkan oleh Julia Roberts, itu dimainkan itu di Gold Coast, itu di Brisbane. Kemudian film 13 Lives dan beberapa film-film Hollywood lainnya itu selama COVID itu kemarin banyak dimainkan itu di Gold Coast. Jadi banyaklah beberapa orang-orang teman-teman kami yang orang Brisbane yang kepilih jadi ekstra. Nah kalau ada orang-orang di Sydney yang pengen jadi bintang film terkenal, ayo pindah ke Brisbane. Opportunity-nya lagi besar, banyak orang aktor film-film Hollywood itu mulai dimainkan di Gold Coast. Teman saya bilang begini, dia itu cuma pemain, dia peran ekstra. Kalau di film Ticket to Paradise itu dia tukang jaga hotelnya itu. Ada satu orang Indonesia yang ngomong pakai bahasa Bali itu teman saya namanya si Edu. Nah dia bilang dia cuma jadi pemain ekstra. Scene-nya dia itu bisa diulang-ulang itu sampai 30-40 kali. Padahal muncul cuma 1-2 menit. Sampai sebegitunya, padahal perannya gak terlalu penting dia bilang. Nah dari situlah kenapa sampai mereka melakukan demikian? Karena produsernya tahu peran sekecil apapun untuk sebuah film bisa menjadi box office dari awal sampai akhir itu harus perfect. Makanya film scene ekstra pun yang cuma muncul 1-2 menit itu harus benar-benar perfect. Itu diulang sampai 30-40 kali syuting. Nah, saudara, hari ini saya mau berbicara tentang know your role and play your role. Apa yang bisa kita mainkan, peranan apa yang bisa kita mainkan di dalam gereja. Mari baca bersama dengan saya di dalam kitab Yesekiel 1, mulai dari ayat saya bacakan ya, Yesekiel 1, 3-10. Yesekiel Oke, saya bacakan ya. Yesekiel 1 ayat 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat keempat, lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti swasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Nah, pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya, mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di bagian belakang. Jadi Yesekiel melihat sebuah penglihatan, ada 4 makhluk. Makhluk ini memiliki 4 wajah. Ada wajah manusianya, ada wajah raja wali di belakang, ada wajah lembu, kemudian ada wajah singa. Saudara, saya tidak akan berkhotbah dari Yeskiel ini secara teologisnya, tapi saya mau menggunakan ini sebagai backdrop, sebagai analogi menggambarkan 4 bentuk pelayanan yang ada di dalam gereja, dan nanti kita akan lihat peranan apa yang bisa kita mainkan.
Saya mau bahas yang pertama dulu tadi, wajah singa dulu. Apa itu pelayanan singa? Pelayanan singa itu seperti the proclaiming ministry of the church. Jadi singa itu kita tahu apa? Simbol kekuatan. Yesus itu disebut sebagai apa? The Lion of Judah. Kita tahu ini semua. Ini suatu bentuk pelayanan yang merebut teritorinya musuh ini. Nah, kalau singa mengaum artinya dia siap menerkam dan tidak ada yang bisa mencegahnya lagi. Lalu ciri-ciri orang yang melayani The Lion Ministry itu seperti apa? Dia itu biasanya orang-orang yang suka melihat kegerakan Tuhan yang luar biasa, yang merindukan revival, yang hatinya bergetar saat melihat orang yang belum mengenal Tuhan diselamatkan. Nah, biasanya ini orang-orang yang terpanggil melayani di atas mimbar nih. Apakah itu pengkhotbah, penginjil, worship leader, musician. Itu pelayanan yang kelihatan lah, pelayanan orang-orang yang ada di atas mimbar. Kalau saya kembali lagi ke contoh analogi film tadi, kira-kira ini ya pemeran utamanya lah ini. Kita tahu kalau nggak ada pemeran utama berarti nggak ada filmnya. Kalau hari ini di tempat ini nggak ada yang khotbah, nggak ada yang main musik, nggak ada yang pimpin pujian seperti Mei tadi. Kita ngumpul di gereja cuma kongko-kongko, sehabis ini pulang makan terus udah pada bubar, ya kan? Nah, jadi harus ada pelayanan singa ini, orang-orang yang berdiri di atas mimbar, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian dan lain sebagainya. Saudara, kita butuh orang-orang seperti singa di dalam gereja, orang-orang yang radikal, orang yang tidak takut menginjil, orang yang tidak takut dicemooh orang karena dia share imannya kepada Kristus, orang yang berani proclaim that Jesus is the Lord. Tadi seperti yang Brother John lakukan ya di South Asia, di mana mereka menginjil kepada orang-orang Islam, dan itu kan bahaya. Jadi singa itu sifatnya seorang pemberani. Roma 10 ayat 13 ayat 4 sampai 14 katakan demikian. Ini prinsipnya orang-orang yang mempunyai hati singa, pelayanan singa. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ada di layar ya. Oke. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi saudara, hari-hari ini kita tinggal di hari-hari akhir dan waktu tidak terlalu banyak lagi. Nah, kita seperti di dalam film Titanic, saya pakai banyak contoh ini ya, pakai analogi film Titanic. Kita semua udah pada nonton ya, kapal yang hampir tenggelam. Kita sudah punya nih baju pelampungnya nih. Mungkin kita juga udah ada sekocinya. Kita udah aman, kita udah safe. Tapi bagaimana nih dengan teman-teman kita yang lain, anggota keluarga kita yang lain, saudara-saudara kita yang lain? Kebanyakan mereka belum ada pelampung itu. Mereka belum ada sekocinya itu. And they don't know where they're gonna go. Disitulah panggilan orang-orang yang tergabung dalam pelayanan The Lion Ministry ini. Proclaim that Jesus is the Lord. Jangan takut. Nah, memang gak semua orang berani konfront orang lain. Tidak semua orang, saya ngerti tergantung personality orang-orang tertentu. Tapi orang-orang yang terpanggil di dalam pelayanan singa ini adalah orang-orang yang pemberani. Dia berani konfront orang, dia berani bilang, hey, you need Jesus in your life. Let me share with you, ini loh pengalaman saya. Bagaimana Tuhan memberkati hidup saya. Dia gak akan takut ditolak orang, dia tidak akan takut dicemooh orang, dia gak akan takut kehilangan teman-temannya. Saya tahu banyak teman-teman, saya banyak dengar kesaksian juga orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus ditinggalkan sama teman-temannya. Ah, fanatik lu sekarang, ah beda lu sekarang, beda levelnya kita. Tapi bagi orang-orang tersebut ya gak apa-apa. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Orang-orang yang terpanggil masuk di dalam Lion Ministry. Jadi teman-teman yang tadi ada di atas ini, you are in the Lion Ministry, do your very best. Kalau Bapak Gembala kasih kesempatan untuk khotbah, prepare your bahan sharingnya itu sebaik mungkin. Doa, tanya Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat. Yang pimpin pujian, yang nyanyi, yang main musik, pastikan latihannya itu benar-benar, jangan sampai suaramu fales di atas mimbar. Yang pemain musik bila perlu up your skill. Kalau harus ambil ekstra kursus yang lain, ambil kursus yang lain, up your skill. Jangan minta duit dari gereja, bayar sendiri tapi ya.
apapun yang bisa engkau lakukan, do your very best. Karena ini kesempatan kita untuk proclaim that Jesus is the Lord. Banyak loh orang bertobat hanya karena mendengar puji-pujian, bukan karena dari dengar khotbah aja. So just make sure. Dan kehidupan pribadimu pastikan. Kalau engkau worshiper di atas mimbar ini, pastikan engkau juga worship di rumah. Karena ketika engkau memimpin jemaat masuk ke dalam worship ini, engkau sendiri kalau nggak pernah worship, orang nggak akan merasa real. It's just a performance. Tapi if you are a worshiper at home, engkau bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan dengan luar biasa. Oke, siap singa-singa, yang show singa di sini siapa? Ada? Ya, biasanya ayat emas untuk mereka yang mengambil peran sebagai singa ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Coba, Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi orang-orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanannya dia. Dan dia suka melihat terjadi satu kegerakan Tuhan yang luar biasa, sama seperti yang barusan ini terjadi ya di Amerika yang di university itu. Nah itu mereka punya worship itu berjalan 24 jam sehari dan mereka banyak melihat orang-orang bertobat. Oke, pelayanan yang kedua. Sampai sejauh ini oke ya? Singa-singa yang ada di tempat ini. Yang kedua, pelayanan Raja Wali. Tadi ada wajah kedua, wajah Raja Wali. Saudara, kita nggak cuma butuh singa di dalam gereja, kita juga butuh Raja Wali. Nah ini wajah kedua ini. Salah satu karakteristik Raja Wali adalah Raja Wali memiliki penglihatan yang sangat tajam sekali. Karena struktur matanya yang menyerupai teropong seperti binocular. Scope of visionnya Raja Wali itu 275 derajat. Scope of visionnya manusia berapa? Dari sini paling sampai sini itu 180 derajat. Itu pun nggak bisa, ini udah nggak bisa lihat sekali. Kalau Raja Wali itu bisa, scope of visionnya itu 275 derajat. Raja Wali bisa mengenali mangsanya dari jarak 3 kilometer. 3 kilometer itu dari mana nih? Dari sini sampai ke airport ada nggak 3 kilo tuh? Mungkin sedikit lebih ya. Nah, tapi Raja Wali sudah bisa mengenali mangsanya dari jarak 3 kilometer. Raja Wali bisa men-survey area sejauh 8 kilometer dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mereka bisa melihat warna lebih jelas daripada manusia. Nah, lalu siapa Raja Wali itu di dalam gereja? Nah, ini orang-orang yang bisa melihat dengan tajam, orang-orang yang sensitif dengan suara Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi gerejanya. Ini berbicara tentang prayer dan prophetic ministry. Ini panggilan mereka, pendoa-pendoa syafaat yang berdiri di menara doa dan dengan teropongnya, dengan binocularnya dia bisa melihat jauh, mengantisipasi setiap serangan musuh. Orang yang ready to stand in the gap dan bersyafaat, orang yang suka mendoakan orang lain, kebutuhan orang lain sepertinya lebih penting daripada kebutuhan dia. Ini orang yang tajam mendengar suara Tuhan, orang yang tajam menyampaikan nubuatan, orang yang suka berpuasa. Nah ini orang yang suka organize, begitu dengar gembalanya sakit dia yang organize nih doa rantai. Ini kebetulan saya ada teman kami dan juga leader saya dari Full Gospel-nya Sydney, karena saya juga pegang Full Gospel yang di Brisbane, ini leader saya ada di sini. Nah akan diadakan convention nih nanti di akhir September nanti. Nah sudah ada tim organize pendoa syafaatnya itu setiap saat. Ada doa berantainya tiap hari ya Pak ya. Tiap hari didoain supaya konvensinya berjalan dengan lancar. Nah ini yang arrange itu Pak Erwan, itu pentolan doanya. Nah saya percaya di tempat ini juga pasti ada nih orang-orang yang Tuhan panggil masuk di dalam pelayanan Raja Wali ini, yang pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. Nah, ketajaman mata Raja Wali itu sebenarnya bukan bawaan lahir, itu bisa dilatih. Kenapa mata Raja Wali bisa begitu tajam? Karena dia sering terbang tinggi dan menatap ke matahari. Itulah yang membuat matanya itu bisa begitu tajamnya.
Nah, hanya orang yang suka mendekat kepada Tuhan, yang selalu spend time di dalam hadirat Tuhan, yang penglihatan rohaninya itu menjadi sangat tajam. Dan dia menjadi sangat peka akan apa yang Tuhan kerjakan. Ini orang-orang yang penuh dengan authority dan anointing yang terpancar dari Raja yang di dalamnya. Raja Wali itu bukan orang mimbar. Dia tidak berdiri di atas mimbar. Raja Wali bukan pemeran utama, dia tahu itu dan dia tidak berusaha menjadi pemeran utama juga. Justru dia mendoakan orang-orang yang ada di atas mimbar ini. Raja Wali kerjanya dia berdiri di atas menara doa dan dia memantau nih. Serangan musuh datangnya dari mana nih? Dia pantau nih jemaat yang datang. Oh, hari ini tampangnya dia agak sedih nih, agak letih lesu nih. Ini kayaknya habis diomelin nih sama istrinya nih. Ini kayaknya bisnisnya kurang lancar nih. Ini kayaknya habis kehilangan deal. Dia tahu nih. Nah, ini habis putus pacar yang mana. Dia memperhatikan. Kemudian dia langsung berdoa dalam hatinya, Tuhan engkau berkati orang ini. Langsung berbahasa roh dalam hatinya. Saudara, ayat emas nih untuk orang-orang yang terpanggil dalam pelayanan Raja Wali adalah Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18 ada di layar, saudara bisa lihat. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, ini orang-orang yang suka berdoa untuk orang lain. Ini orang-orang yang terpanggil di dalam pelayanan Raja Wali. Saudara, selain singa kita butuh Raja Wali di dalam gereja. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, tadi ada wajah apa lagi? Di ox ataupun lembu. Tadi kita sudah discuss singa, kita sudah discuss Raja Wali. Ini yang ketiga lembu, di ox dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Gereja tidak hanya butuh singa, tidak hanya butuh Raja Wali, tetapi juga butuh lembu. Lembu adalah binatang yang paling kuat, yang sanggup membajak sawah berhektar-hektar tanpa kelelahan. Ditaruh kuk yang berat di atas pundaknya, dia nggak akan say no, dia nggak akan keberatan. Dia menemukan happiness saat dia membajak sawah. Dia menemukan happinessnya saat dia ada di dalam gereja dan dia mulai melihat apa ya yang dia bisa kerjakan. Lembu berbicara tentang the workforce of the church. Ini saya sebut sebagai mesinnya gereja, motor penggeraknya gereja. Orang yang make things happen. Dia seorang event organizer. Dia bisa planning, dia bisa plan dari awal sampai akhir. Program gereja itu bisa jalan. Kalau nggak ada lembu, banyak program-program gereja yang akan terbengkalai. Lembu itu bukan public figure seperti singa. Mereka tidak melayani di atas mimbar. Mereka melayaninya di balik layar. Dan mereka melakukannya itu dengan sukacita. Lembu biasanya kalem orangnya. Nah, pembawaannya kalem dia. Makanya kalem itu ada orang bilang, tahu nggak saudara, kalem itu aslinya dari bahasa Jawa, kayak lembu. Kemudian selama penjajahan orang Inggris mereka mengadopsi kata tersebut jadi calm, tenang. Ada yang percaya lagi. Enggak, itu cuma bercanda. Saudara, ketika kita ada di dalam anointingnya kita, pekerjaan yang biasanya tidak mau dikerjakan orang, buat si lembu ini, kalau dia ada di dalam anointingnya Tuhan, dia akan melakukannya itu dengan sukacita. Dia tidak akan merasa berat. Lembu itu kalau dia datang ke gereja, dia lihat nih ada bolam yang putus, dia nggak akan nyari siapa yang akan menggantikan, dia langsung akan ambil tangga, dia akan ganti itu bolam. Dia kalau masuk ke toiletnya jorok kotor, dia nggak akan langsung, dia akan langsung ambil kosek itu, dia bersihin tuh toilet. Buat dia cuci piring di dapur, masak untuk 150 orang, vacuum gereja, itu nggak masalah buat dia. Dia mau datang pagi untuk vacuum gereja dulu, dia mau set up ini, dilihat orang nggak peduli dia. Dia menemukan enjoymentnya di dalam melayani sekalipun tidak dilihat orang. Nah, itulah lembu. Jadi lembu itu kalau sehabis acara Christmas ataupun retreat yang bagian beres-beres, yang bersih-bersihin, nah itu dia senang seperti itu. Nah, saudara, singa boleh mengaum. Kelihatannya hebat ya di atas mimbar. Raja Wali boleh berpuasa dan berdoa. Tapi kalau tidak ada lembu yang bekerja, gereja tidak akan bergerak maju. Kita butuh lembu di dalam gereja. Di Ox Ministry ini yang kadang atau bahkan sering dianggap remeh orang.
Kadang kita kurang memberi perhatian nih kepada lembu. Jadi saudara, kita harus memberi tepukan di pundak siapapun yang pagi-pagi datang vacuum gereja ini, ataupun yang masak di dapur yang gak kelihatan, yang masak untuk saudara semuanya. Jadi semua yang gak kelihatan, yang bersihin toilet tuh saya yakin pasti ada yang bersihin toilet juga. Kalau gak mungkin toiletnya bersih kan. Ayat emas untuk orang yang mengambil peran sebagai lembu adalah Matius 20 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini ayat yang sering dipegang oleh orang-orang yang melayani dalam Ox Ministry. Dia gak peduli, yang penting melayani, jadi pelayan. Ini dunia berkata greatness is measured by how many people who serve you. Itu konsepnya dunia. Tapi dalam kekristenan, greatness is measured by how many people you serve. Jadi kebesaran tidak diukur dari berapa banyak orang yang servis kita. Orang dunia, pembantu saya ada 10, sopir saya ada 5, karyawan saya di perusahaan ada 100, ada 200, ada 1000. That's a measure of greatness bagi dunia. Tapi a measure of greatness yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan seberapa banyak orang yang melayani kita, tapi kebalikannya, seberapa banyak sih orang yang kita layani. Amin saudara. Nah ini wajah yang terakhir, yaitu wajah manusia. Tadi kita sudah bicara tentang wajah singa, wajah raja wali, lembu. Nah ini wajah keempat ini adalah wajah manusia. Gereja tidak hanya butuh singa yang menunjukkan otoritas dan wibawanya, tapi juga butuh raja wali yang siap mematahkan setiap serangan iblis. Bukan saja raja wali, gereja juga butuh lembu yang siap bekerja, yang make things happen. Bukan cuma lembu, tapi juga manusia. Kalau gereja cuma ada singa, raja wali, dan lembu, namanya bukan gereja, namanya kebun binatang. Harus ada unsur manusianya, itu baru gereja. Karena manusia berbicara tentang apa? Humanitarian ministry, counseling ministry, caring ministry. Nah, gereja butuh orang yang people oriented. Kalau lembu tadi itu very task oriented, kasih dia kerjaan, tek dia akan kelarin. Tapi butuh manusia, orang-orang yang people oriented. Terlalu banyak orang yang task oriented dalam gereja akan timbul gesekan dan akhirnya perpecahan. Tapi kalau ada manusianya, mereka yang biasanya terpanggil menjadi pendamai, yang caring sama orang. Manusia yang biasanya mendengar keluhan dan problem dari orang lain. Lembu bukan seorang pendengar, mereka seorang organizer yang suka bekerja. Punya masalah, datang ke singa, langsung dia kasih tuh ayat-ayatnya nih. Ini lu lagi sedih, ayatnya ini. Lu lagi butuh duit, ini ada ayatnya nih. Berilah maka engkau akan diberi. Jadi kadang terdengar itu jawabannya terlalu simplistik dan a bit klise ya. Kalau Raja Wali, ya udah lu doa aja deh, tambahin puasa aja, nanti juga beres sendiri. Nah tapi kalau datang ke manusia, dia bisa, lu kenapa sih bro? Lu sedih ya? Ya udah gue ikut sedia malu ya. Dia bisa mendengarkan problemnya kita, dia bisa menaruh empati terhadap problem yang kita hadapin. Itu tipikal manusia. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kalau panggilanmu itu di situ, orang feel comfortable kalau share problemnya ke kamu. Kadang dia orang nggak perlu cerita panjang lebar, itu tuh dia udah keluarin unek-uneknya semuanya tuh, tanpa kita pancing-pancing. Dia udah, orang feel comfortable, they know. Kalau kamu tipe manusia itu dia udah langsung, kayaknya ini orangnya very, penuh dengan empati gitu. Nah, hati yang penuh dengan ibah terhadap kemalangan dan kesedihan orang lain. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara harus bisa mengenali panggilanmu. Ayat emas untuk manusia itu adalah Galatians 6, Galatia 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, ada banyak gereja yang hanya mempunyai satu wajah aja, fokusnya hanya pada satu hal. Saudara, kalau kita masuk ke sebuah gereja, kadang kita bisa tahu ya, ini dulu lah ya, ini nggak sekarang. Kalau kita masuk ke dalam sebuah gereja yang fokusnya itu singa pelayanan, oh musiknya itu bagus, worshipnya itu tuh luar biasa. Taunya cuma mengaum aja nih, peralatan musiknya lengkap, musiknya bagus, suaranya itu tuh luar biasa, performance-nya luar biasa. Nah, tapi kalau tidak ada manusianya di dalamnya, ini gereja akan dikenal sebagai gereja sombong nih. Datang ke gereja, cuman dengar khotbahnya luar biasa, musiknya bagus, selesai gereja, udah masing-masing pada pulang sendiri. Kita nggak merasa feel home at church. Kita datang ke gereja cuman datang seperti ke tempat konser aja nih. Musiknya luar biasa, pembicaranya bagus, selesai udah pulang. Nah, jadi it just becomes a performance of human skills rather than a show of God's love di dalamnya. Of course kita nggak mau jadi gereja yang cuma begitu. Ya kita mau make sure worshipnya kita bagus, kita mau make sure khotbah yang disampaikan itu bagus. Tapi at the end kita juga mau orang-orang feel home. Datang ke gereja, I feel like this is a family, this is where I belong begitu. Nah itu butuhlah ministry, the caring ministry, manusianya yang harus menonjol di situ. Nah, tapi kita juga nggak bisa cuman penuh dengan semuanya manusia, karena kalau gereja cuman isinya manusia, semua akhirnya dari social club. Datang ke gereja enak nih, nah habis ini bisa kongko-kongko, jadi akhirnya ya it's just a social club, karena tidak ada manifestasi kuasa Tuhan di dalamnya. Kita butuh ada raja wali juga, orang-orang yang rajin berdoa, yang suka berdoa, yang tajam mendengar suara Tuhan, orang-orang yang mendoakan orang sakit, datang ke gereja, sakit ditumpangkan tangan, ada kesembuhan terjadi, ada mukjizat yang terjadi. Nah nanti at the end kita akan berdoa juga ya untuk Bapak Gembala, supaya beliau boleh langsung pulih secara total. Nah kita butuh orang-orang yang seperti itu juga. Nah selain dari Raja Wali, kalau cuman Raja Wali aja, orang merasa serem nih gereja. Ini spooky banget nih, ini nanti gue datang, ini lu hari ini ada dosa ini nih. Tuhan bilang kamu harus begini-begini, rasanya serem gitu kalau isinya Raja Wali semua. Nah, tapi kalau gereja gak ada Raja Wali ya kurang ada manifestasi kuasa Tuhan. Jadi semuanya itu dibutuhkan. Jadi kita butuh ada Raja Wali, kita butuh ada manusianya, kita butuh ada lembunya, kita butuh singanya. Jangan biarkan singa melakukan pekerjaan manusia, jangan biarkan manusia melakukan pekerjaan Raja Wali, dan jangan biarkan Raja Wali melakukan pekerjaan lembu. Jadi nanti yang terjadi malah chaos dan clash. Raja Wali akan berantem dengan lembu, singa berantem dengan manusia. Tapi kalau masing-masing kita mengerti panggilan kita di mana, peran kita apa, dan kita tidak saling menuding. Kita kalau tahu dia itu singa, ya udah biarin. Memang singa sukanya konfront orang, dia memang pembawaannya itu pemberani. Nah, tapi kalau udah ada yang mulai sakit hati, si manusianya datang nih, lu kenapa bro, lu kok sedih sih hari ini? Lu tersinggung waktu itu si A, si B ngomong lu begini, sini deh. Nah, itu kerjaannya manusia tuh. Nah, si lembu datang. Nah, kalau si lembu datang, dia yang akan beresin nih. Gereja butuh apa sih? Dia yang udah siapkan semuanya. Jadi kalau kita bisa bekerja sama semuanya, itu akan menjadi satu kesatuan yang luar biasa dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Ini kita sebentar akan tutup ini. Saya mau satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan katakan apa? Karena kami ini adalah kawan sekerjanya Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. We work together. Kita itu sama-sama rekannya Tuhan loh. Kita sama-sama bekerja. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Ya mungkin kelihatannya yang pelayanan singa, yang khotbah, yang ada di atas mimbar ini kelihatannya lebih keren aja. Tapi mereka gak akan lebih tinggi daripada, di mata Tuhan tidak lebih tinggi daripada lembu, tidak lebih tinggi daripada mereka yang bersyafaat di belakang, tidak lebih tinggi daripada mereka yang set up everything buat kita semuanya pagi-pagi tadi.
tidak akan ada bedanya dengan siapa lagi tadi, mereka yang terlibat dalam pelayanan counseling dan lain sebagainya. Semua bekerja menjadi satu kesatuan. Saya bisa minta 4 orang nggak maju ke depan sebentar aja. Ini yang paling depan aja. Yuk Markus sebentar, Bro Steven. Mana lagi? Siapa yang lebih gampang? Ahon yang udah duduk di depan. Ada satu cowok lagi nggak? Nah ini kebetulan ada teman kita datang, coba maju Bro Vincent. Ayo kita berempat nih. Oke. Nah ini kita coba bentuk, oh ya udah tadi nggak apa-apa ya. Kita coba bentuk formasi makhluk yang tadi dengan 4 yang wajah tadi itu. Coba yang hadap ke depan aja dulu. Tadi yang ke depan kan manusia ya. Oke. Bro Vincent di depan, ini menghadap ke sini. Oke. Ini yang tadi yang menghadap sebelah kanan kan Raja Wali. Siapa Raja Walinya? Bro Ahon Raja Wali. Oke. Ini, Raja Wali belakang tadi. Sebelah kanan ini lembu. Sini bro, ini yang paling kuat. Nah ini tadi ini singa. Oke, sekarang bentuk formasi saling gandengan tangan. Jadi kuat-kuat semuanya nih. Nah, itu dia nih. Tadi kalau kita baca di kitab Yeskiel, katanya makhluk ini kalau majunya itu bareng-barengan. Itu nggak saling tarik-tarikan, enggak. Coba sekarang kita jalan ke arah manusia dulu, jalan ke arahnya Bro Vincent. Semuanya harus ngikut. Nah, kayak begini nih. Yang lainnya jangan ditarik. Oke, sekarang jalan ke belakang ke arah Bro Ahon nih. Nah, ini yang lembu yang kuat. Ayo jalan ke arah sini. Oke, jalan ke arah. Nah, inilah yang seharusnya terjadi teman-teman. Kalau di gereja 4 ministry ini saling bergandengan tangan, itu nggak saling melepaskan diri dari yang lain. Semuanya sejalan, itu sama seperti kitab pengkhotbah tadi. Yang triple braided cord, ini malah 4 udah ini. Ini quadruple, trip ini lebih kuat lagi ini. Ini akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Percayalah saudara, hadirat Tuhan akan turun luar biasa, tempat ini akan menjadi sangat berubah sekali. Hadirat Tuhan di tempat ini, revival besar akan terjadi. Tapi kalau ini semuanya bekerja menjadi satu kesatuan, bergerak ke arah yang sama. Enggak saling satu pul ke depan, yang satu pul ke belakang, yang satu ke kiri dan ke kanan, akhirnya tercerai-berai. Dengan formasi seperti ini, kalau saudara baca di dalam kitab Efesus 6 tentang perlengkapan senjata Allah, tahu nggak? Itu tidak ada perlengkapan senjata Allah yang memprotek bagian belakangnya kita. Semuanya memprotek bagian depan. Baca aja itu di kitab Efesus 6. Siapa yang akan memprotek bagian belakangnya kita? Saudara-saudara kita yang lain. Ada Raja Wali yang dia sudah lihat, ini ada teman gua nih mau diserang dari belakang nih. Udah dijaga sama dia. None of our back ini tuh terekspos. Semua bagian belakang kita itu dijaga oleh saudara kita yang lain. Iblis mau menyerang bagian belakang kita itu nggak bisa. Karena biasanya iblisnya itu mainnya tusuk belakang itu. Nah, kalau kayak begini formasinya nggak bisa. Inilah menjadi kekuatannya kita. Nah, apalagi gembala sekarang lagi nggak ada, lagi sedang dalam keadaan sakit. Teman-teman semuanya seperti Bro Gideon dan Bro Steven yang membantu dalam pelayan ini, semuanya harus sejalan. Amin saudara? Amin. Nah, kita akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, kalau formasinya udah kuat, Tuhan bisa duduk bertahta di atas ini nih. Saya bisa naik nggak nih? Oke, nggak perlu. Oke, thank you bro. Jadi, thank you. Jadi kita ini kawan sekerja Tuhan, jangan sampai kita melihat sesama saudara kita itu sebagai saingannya kita. Ya, jujur aja lah, adalah saudara-saudara kita itu yang nyebelin itu pasti ada. Di dalam pelayanan gesekan itu pasti ada. Tapi disitulah firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi. Pasti akan ada, cuman jangan sampai itu menjadi sumber perpecahan, tapi kita harus seperti formasi yang tadi. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus nyatakan itu di dalam actionnya kita yang nyata, yaitu melayani Tuhan. Kalau saudara-saudara yang sudah tergabung di dalam pelayanan, puji Tuhan, tapi kalau ada yang belum, ayo terjun dalam pelayanan.
Mungkin ada yang dulu pernah melayanin karena tersinggung ataupun clash dengan yang lain, akhirnya udahlah mendingan saya mundur. Hey, look, there's no perfect church. Kita ada di dalam sebuah gereja, pasti akan terjadi clash, tapi jangan mundur dari pelayanan. Itulah kesempatan untuk kita belajar bertumbuh dewasa. I've been to a number of church yang and have met orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda. Tapi disitulah Tuhan mengajarkan kepada saya, Carlos, ada orang tipe begini, ada tipe Raja Wali, ada tipe manusia, ada tipe lembu, ada tipe, tadi apa, saya udah sebut manusia, Raja Wali, lembu, ada tipe singa. Semuanya itu punya panggilan mereka masing-masing. Don't judge them. Simply because kita itu bukan model singa yang galak, yang suka konfront orang, nggak berarti kita kalau lihat singa itu terus, you're not my style begitu. No, itu panggilannya dia, udah biarin aja. Dia ada berkatnya dia sendiri, ada panggilan dia sendiri. Tuhan memakai dia sesuai dengan karakternya dia. Kita dipakai Tuhan sesuai dengan karakternya kita. Tapi yang jelas semuanya adalah untuk kemuliaannya Tuhan. Kita ini cuman apa? Kita ini cuman dongki yang dipakai, yang ditunggangin sama Tuhan. Ingat waktu Tuhan masuk ke Yerusalem pada hari perayaan Pondok Palem, yang mana Tuhan Yesus masuk dengan dongkinya dia. Nah itulah kita itu dongkinya. Cuman kita sering merasa karena Tuhan Yesus nunggangin kita, kiri kanan orang mengeluk-ngelukan, itu yang dielukan itu Tuhan Yesus, bukan kita dongkinya. Tapi sering kita yang ditunggangin Tuhan Yesus merasa, kepala kita itu naik. Begitu Tuhan Yesus sampai ke seberang, dongkinya udah ditendang masuk lagi ke kandang, gak ada apa-apanya kita. Tapi sering kita merasa, bangga nih dieluk-elukin orang. Jadi saudara, di dalam pelayanan kita harus tahu siapa sih yang kita layani. Bukan egonya kita lagi. Yang kita layanin itu Tuhan, Tuhan yang dahsyat. Dan saya ingat satu lagu lama banget, ini zaman-zaman saya bertobat itu mungkin sudah hampir 28-30 tahun yang lalu. Hymns yang lama masih ada yang ingat gak? Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Amin.